Oke, kita ke ini ya, money management atau risk management ya. Yang pertama ini adalah diversifikasi. Ya, ini kalau kata Warren Buffett, O'Neill, Minervini itu ya. Jadi intinya diversifikasi di saham itu hanya membeli yang kita ketahui, bukan punya banyak saham. Ya, tapi hanya yang membeli yang kita ketahui mempunyai potensi terbaik. Ya, jadi Buffett itu beli saham itu adalah dia membeli yang dia ketahui mempunyai potensi terbaik. Itu diversifikasi di saham. Nah, kalau diversifikasi portofolio, kalau mau diversifikasi itu bukan di saham, jadi beli BBRI, beli BBNI, beli Adaro, beli apa, semuanya dibeli, bukan begitu. Ya, yang itu adalah yang benar adalah tergantung risk profile-nya. Kalau misalnya risk profile-nya sedang gitu ya, 30% di saham, 40% di emas, 30% di deposito. Nah, itu baru diversifikasi ya. Bukan diversifikasi itu lo beli BBRI, pokoknya beli semua yang lo kenal namanya, tapi lo nggak tahu ini potensinya bagus atau enggak dalam waktu tertentu ya, tergantung time frame-nya ya. Ini bisa naik terbaik atau bukan. Nah, bukan begitu ya. Jadi diversifikasi intinya adalah lo ketika di saham ya lo pilih yang terbaik karena ini adalah risknya tinggi. Definisi risknya tinggi itu apa? Mempunyai potensi minus lebih dari 20% gitu ya. Minus lebih dari 50% gitu kan. Ya, PBRI kan tadi udah ditunjukin bisa minus 50% kan. PBCL juga ada minus 45% ya kan. Nah, saham-saham yang lain ada apa bisa sampai 90%, 80%. Itu berarti apa? Saham itu risknya tinggi karena bisa minusnya di atas sampai 30-50% gitu ya. Bisa 5 tahun nggak dapat apa-apa gitu ya. Nah, jadi ketika bicara diversifikasi ya di saham itu ya baik Warren Buffett, O'Neill, ini lo hanya pilih saham yang terbaik gitu loh, yang lo ketahui dan punya potensi terbaik. Nah, kalau lo takut ya jangan dimasukin. Nah, kalau kata Gerard M. Loeb ya, kalau lo takut jangan masuk ke saham, lo taruh di emas kayak taruh di deposito kayak gitu loh. Ya udah taruh di mana aja ya. Gitu ya. Karena Gerard M. itu lebih baik ya. Lo misalnya punya duit 500 juta gitu. Lo beli masukin duit ke bursa saham 500 juta, beli saham macam-macam tuh. Nah, kata Gerard M. Loeb, kalau lo takut kehilangan, misalnya lo 500 juta, takut kehilangannya berapa sih? 100 juta. Ya udah, masukin aja 100 juta, yang 400 di tempat yang lain. Gitu loh. 100 juta lo masukin cari yang terbaik gitu loh. Ya, karena apa? Resikonya sama, Pak. Resikonya sama. Jadi resiko saham itu sama aja ya. Bahkan kalau blue chip kan terlihat sendiri kan. Ya, tahu salahnya itu kalau bertahun-tahun kan, diskon beli lagi, diskon beli lagi, diskon beli lagi. Terakhirnya udah nyerah deh gue gitu. Tutup aja nanti lihat 3-5 tahun kan gitu terakhirnya. Ya. Jadi diversifikasi itu bukan membeli saham yang banyak ya. Diversifikasi itu across different asset ya. Jadi ada sahamnya, TLBIS, kas bisnis, tergantung risk profile-nya. Di saham cuman pilih yang kita ketahui yang bisa memberikan return terbaik. Kalau nggak tahu nggak usah. Apalagi kalau targetnya cuma 10%, 5% nggak perlu. Jangan. Kenapa? Karena risknya itu turun minus 50%. Tadi kan lihat kan BBRI risikonya berapa? Minus 50%, BBC minus 50%. Kalau lo targetnya 10%, sementara risikonya 50%, kan nggak imbang. Ya kan? Nggak imbang gitu loh. Ya kan? Risikonya kan kamu teman-teman udah lihat sendiri di grafik, saham itu akan turun 50%, cuman beda waktunya doang kan ya, 1 3 bulan ya, 1 3 tahun kan. Gitu. Tapi pada intinya akan turun 50% kan. Terus kenapa lo targetnya cuma 10%? Ya kan udah tahu bakal turun 50%. Ya kan? Nah, mungkin ada yang bilang trading yang banyak gitu. Ya, trading yang banyak 10% Pak. 50 kali kan jadi 20 kali kalau 10% jadi berapa tuh? 500%. Waduh. Setahun saya bisa 3 tahun saya bisa 200 gitu ya, 200%, 200 menang gitu kan. Nah, coba sekarang teman-teman ya nggak usah jauh-jauh lah, di satu grup ya teman-teman semuanya yang udah kayak gitu berapa orang? Ada nggak? Ya, kalau saya sih belum ada, jujur aja. Ya, saya masuk ke semua grup saham yang udah 5-6 tahun ini ya, nggak ada tuh yang 300 kali trading menang terus portofolionya naik 10 kali lipat tuh belum ada gitu loh, atau 5 kali lipat belum ada. Kebanyakan tuh hold 2 tahun, 3 tahun dia naik gitu loh. Kebanyakan ya bukan kebanyakan, hampir semuanya lah modelnya begitulah ya. Jadi belum ada gitu. Saya tanya, bahkan kemarin saya tanya yang suka trading gitu, berapa naiknya? 30%, 40%. Ini kalau keadaan kayak gini mampus dia. Saya yakin mampus dia, nggak mungkin nggak. Ya, itu yang gain dia kemarin raih itu yang 30%, 40% sekarang pada hilang semua itu gainnya. Saya yakin.
Ya kemungkinan ya, kalau nggak paling 5 tinggal 2%, tinggal 1% gitu. Keadaan kayak gini. Ya. Jadi tahun lalu itu kan 58% ya, 5.800 naik ke 7.000 ke 9.000 ya. Itu saya nanya gitu kan, berapa, 30, 40. Sekarang pasti hilang, kemungkinan ya, kemungkinan besar hilang kalau nggak tinggal sedikit. Nah kalau parah lagi sampai turun 6.400, 5.000, minus dia. Ya, jadi itu ya, jadi diversifikasi itu bukan punya banyak saham, tapi diversifikasi itu adalah mengalokasikan satu ke saham ya, satu ke emas, satu ke deposito atau ke reksadana pasar uang ya. Jadi itu ya diversifikasi. Risk manajemennya adalah kalau lo nggak tahu itu saham bakal naik tinggi, nggak usah dibeli, udah gitu aja ya intinya. Beli yang lo tahu dan yang berani lo hilang berapa. Tadi kan bilang 100 juta kan, kalau berani hilangnya berapa, 100 juta, ya udah itu aja, taruhnya 100 juta gitu. Ya. Artinya apa, kalau dimasukin ke saham itu udah dari awal diasumsikan tuh duitnya hilang gitu loh, didingin istilahnya ya, duitnya itu hilang. Jangan sampai duit hot money gitu yang dipakai buat pendidikan anak ya, duit buat bayar listrik gitu ya, dimasukin ke situ ya, waduh dangerous ya, dangerous ya, bahaya. Ya ini yang kemarin ya sama ya, jadi cari yang saham yang dibeli itu yang ide terbaik aja, yang lebih dari 50% minimal ya, karena kenapa, ada di resiko minus 50%, berarti target lo harus di atas 50%.